Sahabat, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang sedang mengikuti ibadah Sabat pada hari ini. Dan kita masuk di dalam diskusi sekolah Sabat, di mana kita telah mempelajari sepanjang pekan ini pelajaran yang ke-10 dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Di dalam triwulan yang kedua tahun 2025 ini, kita telah mempelajari gambaran, simbol, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan apa hubungannya judul yang tadi sudah saya bacakan dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyapa narasumber kita pada hari Sabat ini, Pendeta Hudiat Muskita. Shalom Pak Pendeta, selamat Sabat. Selamat Sabat, saya ucapkan kepada para pemirsa, umat Tuhan, dan moderator. Baik, terima kasih untuk pelayanan dari Pak Pendeta, kesediaannya untuk mau berdiskusi bersama. Senang sekali bisa bertemu dengan Pendeta lagi. Dan tadi Pendeta, kalau tadi saya sudah membaca judulnya Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti judul ini adalah pertanyaan, kepada siapa akhir telah datang? Tapi kalau misalnya kita baca konteksnya, kita melihat bahwa ini adalah potongan dari ayat hafalan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12, atau kalau dalam bahasa Indonesia, upon whom the ends have come. Mungkin Pendeta boleh berikan gambaran mengenai hubungan dari ayat atau judul kita sepanjang pekan ini dengan pelajaran sepanjang triwulan kita, cara mempelajari nubuatan. Terima kasih, Yola. Boleh mohon slide ditampilkan? Ya, ini adalah judul untuk pekan ini. Kepada siapa akhir telah datang. Di mana di dalam ayat intinya, yang mana nanti akan kita baca. Kata akhir telah datang ada di dalam konteks amaran. Jadi amaran itu adalah sesuatu yang bukan menghibur, tetapi untuk mengingatkan. Maka pertanyaan pertama, bahwa kata akhir, the end, di dalam konteks penghakiman, itu kabar baik atau kabar buruk? Bahwa akan ada akhir, akan ada penghakiman. Apakah topik ini lebih merupakan ancaman atau inspirasi terhadap kerohanian saya? Apakah topik ini lebih merupakan beban atau sumber motivasi dalam kerohanian saya? Dan pemahaman ini sangat penting oleh karena konsep penghakiman akhir zaman, gereja Advent itu mungkin termasuk yang minoritas mengabarkan, menekankan hal ini. Pertanyaannya, kalau kita sebagai gereja, walaupun kita katakan ini adalah Injil, kabar baik, tetapi sebetulnya di baliknya kita lebih merasa takut, terancam, terbebani. Bagaimana mungkin kabar baik itu kita bisa sampaikan dengan penuh kuasa dalam segala keindahan dan keagungannya? Untuk itu sebelum mulai, minimal ada dua cara pendekatan dalam membahas pelajaran sekolah Sabat. Kalau mau diibaratkan, membahas materi pelajaran sekolah Sabat 1 minggu itu seperti hubungan seseorang dengan bangunan rumah. Pertanyaannya adalah, bangunan ini, bangunan apa fungsinya? Restoran, gereja, penginapan, ruang kantor, bengkel, atau hotel. Satu bangunan bisa berfungsi berbagai macam. Maka kita ingin memastikan bangunan ini apa. Pendekatannya, dari luar kita lihat ke dalam. Dari jendela kita lihat tata ruang, perabotannya. Ada kursi. Kursinya kursi apa? Kursi restoran beda dari kursi bangku kelas, dari bangku kantor, dari kursi dokter gigi.
Maka kita perhatikan perabot demi perabot, dan berdasarkan kesimpulan itu kita bangun satu kesimpulan. Bangunan ini adalah the end in the context of judgment. Jadi kita mengumpulkan kebenaran untuk membuktikan apa yang mau disampaikan. Itu adalah cara paling umum belajar sekolah sahabat, hari demi hari. Pendekatan yang kedua adalah kita tidak lagi mempersoalkan atau menanyakan bangunan ini apa, karena kita sudah tahu dari judulnya. Apa yang akan kita lakukan adalah duduk di dalam bangunan itu, dari dalam bangunan melihat keluar melalui jendela dan menikmati dunia alam sekitarnya. Jadi kalau pendekatan pertama, pelajaran sekolah sahabat itu memperkecil, mempersempit topik. Sementara pendekatan yang kedua, menggunakan pelajaran 1 minggu ini, kita akan melihat dunia, melihat kehidupan dalam wawasan yang lebih luas. Kedua pendekatan ini sama sah, tetapi pendekatan yang kedua harus dilakukan dengan hati-hati. Apakah menguasai persoalan teologisnya, ayat-ayat Alkitabnya. Dan bagi orang yang tidak biasa, pendekatan kedua ini akan dianggap bertele-tele. Tapi itu adalah hak dari setiap pemirsa untuk lebih menyukai pembahasan model bagaimana. Tapi pada hari ini, supaya jangan membingungkan, kita akan menggunakan pendekatan kedua, yaitu menggunakan pelajaran minggu ini untuk melihat dunia yang lebih luas lagi, kehidupan yang lebih luas lagi. Terima kasih untuk pendahuluannya, Pendeta. Saya senang sekali karena setiap kali berdiskusi dengan Pendeta memang paling tidak bagi saya pribadi, saya yakin bagi pemirsa juga menginginkan cara pandang yang berbeda dari yang biasanya mungkin kita sering mempelajari sekolah sahabat kita seperti yang Pendeta katakan tadi, hari demi hari. Tapi Pendeta boleh melanjutkan penjelasan Pendeta dulu. Terima kasih. Hal ini penting oleh karena nanti ada orang yang akan sibuk memeriksa buku pelajaran sekolah sahabatnya dan merasa hilang. Kenapa topik ini belum dibahas? Boleh kembali ke slides. Maka sekarang kita akan mulai dengan topik kesudahan. Minimal dalam kenyataan hidup ada 2 macam kesudahan. Yang pertama adalah the end, kesudahan dalam bentuk pribadi, personal, di level individu, yaitu ketika masing-masing kita akan meninggal. Mau seberapa jagonya kita nubuatan, betapa tekunnya kita menantikan kegenapan nubuatan, kalau kita meninggal sebelum kegenapan nubuatan-nubuatan itu tergenapi, hilang, udah selesai kita punya bagian dalam hidup ini. Dan the end, kesudahan yang lebih besar, skalanya adalah kosmik, menyangkut langit dan bumi, alam semesta, eschatological. Dan itu yang sering sekali kita bahas, yang mana seringkali pembahasan itu proporsinya lebih besar daripada yang pribadi, sampai kita hilang dalam nubuatan besar, lupa persiapan pribadi. Jadi bagaimana menggabungkan kesudahan kosmik universal dengan kesudahan pribadi. Bicara tentang kesudahan, the end. Apa sih definisi kesudahan? Secara definisi kesudahan adalah poin yang paling ujung, akhir dari suatu kegiatan. Bagian akhir dari periode waktu, aktivitas, atau story. Jadi kalau kesudahan itu ibaratnya satu gerakan, dan akan tiba satu titik di mana sudah tidak bisa bergerak lagi. Selesai. Genap. Itulah pemahaman kita umumnya tentang kesudahan. Dan pemahaman ini sangat mewarnai cara kita membaca Alkitab. Kesudahan tiba. Akhir zaman. Pertanyaannya, apakah cara berpikir orang Ibrani yang budayanya tercermin dalam Alkitab yang kita baca
sama seperti tadi. Di dalam bahasa Arab, kata yang digunakan itu akhir, dan dari situ masuk ke dalam bahasa Indonesia, the last. Bahasa Ibraninya akhar, yang satu akhir, satu akhar. Yang terjadi, pola pikir Arab dengan Ibrani, pola pikir Indonesia, Inggris dengan Ibrani tentang konsep akhir berbeda. Maka dalam hal ini kita perlu melakukan apa yang disebut word study, mempelajari kosakata. Saya juga seringkali lakukan dalam menjelaskan sesuatu, saya mengutip bahasa aslinya, bahasa Greka, bahasa Ibrani. Salah satu cara untuk supaya kelihatan gagah, pinter. Tapi pertanyaannya ketika kita mengutip atau menggunakan kosakata asli Ibrani atau Greka, apa yang sedang kita lakukan? Seringkali kelihatannya gagah dari luar, tapi sebenarnya ditelusuri tidak ada hebatnya. Contohnya, ketika word study tidak lebih dari menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Air, water, table, meja, kelihatannya fasih, tapi sebetulnya secara konsep nggak maju, cuma pengulangan, beda bahasa. Seringkali orang bahas Alkitab menggunakan bahasa-bahasa asli, tidak maju kemana-mana sebetulnya, cuma kasih tunjuk bahasa aslinya ini, bahasa Indonesianya ini. Maka di dalam membahas kosakata, diperlukan apa yang disebut conceptual thinking, yaitu dalam menyebutkan kata asli itu, konsep utama kata itu dalam bahasa aslinya apa, supaya kita jangan memaksakan konsep bahasa kita ke dalam bahasa Alkitab. Satu, bisa bahaya, yang kedua, bisa salah. Baru kita melakukan tafsiran. Dan hal ini sangat penting dalam hubungan dengan konsep the end ini, kesudahan, akhir. Tapi saya katakan, dalam bahasa Arab, akhir, artinya the last, titik akhir. Di dalam Hebrew thinking, kata akhir, the end, bukan the last. Ini adalah Theological Dictionary, kata akhir, artinya after the following part, sesudah hal yang berikutnya, behind, di balik, tersembunyi. Jadi ibaratnya ada satu, kita sampai kepada satu tembok, akhir itu bukan tembok, akhir itu adalah apa yang di balik tembok. Behind, afterward, sesudah itu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di slide sini, penggunaan kata akhir 454 kali digunakan untuk sesudah. Jadi bukan selesai tapi sesudah. After, follow, mengikuti 70, afterward, sesudahnya, behind, dan seterusnya. Waktu saya sekolah di Andrews University, salah seorang dosen saya, dan bahkan beliau penyebab saya sekolah ke sana, mau belajar dari dia, namanya Dr. Sachs Dukat, seorang Yahudi Aljazair yang jadi Advent dari Judaism. Interesting. 2 gelar doktor, 1 sastra Ibrani dari Strasbourg, Prancis, dan Doctor of Theology dari Andrews University. Terlalu pintar orang ini. Dia menulis buku judulnya Hebrew for Theologians. Dan inilah konsep waktu yang mana berkaitan dengan eskatologi di Alkitab Perjanjian Lama. Konsep waktu juga punya pengaruh terhadap eskatologi Ibrani. Cara orang Ibrani memandang kesudahan. Yang tidak lebih daripada pengharapan bahwa akan ada sesuatu yang datang setelah kesudahan. Jadi yang namanya kesudahan itu bukan sudah selesai, tetapi justru yang ditunggu sesudah itu apa? Sambungannya,
Dan secara sangat penting, salah satu kata kunci di dalam istilah eskatologi adalah aharit. Dari kata ahar, dari situ bahasa Indonesia akhirat, sesuatu yang datang sesudah itu. Biblical theology mengajarkan bahwa akan ada sesudah setelah kesudahan. Dan keyakinan akan masa depan sesudah kesudahan itulah yang kita sebut pengharapan. Maka judul pelajaran minggu ini, The End. Poinnya bukan the end, but what is after the end. Dan itu sangat biblical, yang mana dicerminkan dalam cara berpikir Tuhan Yesus dibanding dengan murid-muridnya. Matius 24, tanda-tanda akhir zaman. Boleh Yola baca Matius 24 ayat 1 dan 2. Baik, Matius 24 ayat 1. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Terima kasih. Kita harus mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus ini menggunakan filter telinga murid-muridnya. Bagi orang Ibrani, Ka'bah Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah di bumi ini. Dan bumi hanya bisa bertahan kalau Allah hadir. Dan Allah hadirnya hanya di Ka'bah Yerusalem. Jadi kalau sampai Ka'bah hancur, artinya Allah tidak ada, bumi hancur. Kesudahan. Maka sekarang inilah pertanyaan mereka. Ayat 3. Ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 3 lapis pertanyaan murid-murid. Semua dibangun di atas satu peristiwa yang sama, yaitu kehancuran Ka'bah. Satu batu tidak ada yang di atas batu lain. Kalau itu sampai terjadi, katanya itu tanda kedatangan Tuhan, second coming. Yang kedua, itu adalah kesudahan dunia. Yang mana sekarang kita tahu, beda antara kehancuran Yerusalem dengan kesudahan dunia. Bagi mereka itu tidak bisa dilihat. Yang mau saya tekankan dalam membaca ayat ini adalah kata kesudahan. The end. Itu kan pertanyaan mereka kan? Lihat jawaban Tuhan Yesus. Tolong baca ayat 8. Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sementara murid-murid fokusnya kepada kesudahan, Tuhan Yesus melihat tanda-tanda akhir zaman ini sebagai introduction, permulaan menjelang zaman baru. That is akhir. Jadi dalam membaca, belajar nubuatan tentang kesudahan, pertanyaannya tadi, good news or bad news? Ancaman atau inspirasi? Beban atau motivasi? Semakin menakutkan yang terjadi, semakin baik karena akan ada sesuatu yang lebih bagus lagi setelah ini. Dan itulah konsep kesudahan di Alkitab, yang mana buat kita justru sibuk bikin statistik gempa bumi berapa banyak, bintang gugur ada di mana, perang muncul di mana. Bukan itu poin akhirnya. Apa yang akan terjadi sesudah itu yang lebih mulia, lebih ajaib, kedatangan Tuhan. Itu yang bisa saya terangkan tentang hubungan judul satu minggu ini dengan judul besar sepanjang satu kuartal, belajar nubuatan dalam konsep kesudahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa karena mungkin secara umum bagi orang Kristen sudah
sudah familiar dengan bahwa setelah the end atau akhir akan ada dunia yang baru. Tetapi kita seringkali memang melihat akhir itu sebagai satu ancaman, sebagai satu ketakutan, sebagai satu beban. Dan tadi seperti yang pendeta katakan, kalau misalnya kita masih merasakan itu sebagai ketakutan, kita tidak memiliki kuasa untuk membagikan kabar baik itu. Yang seharusnya ini adalah kabar baik, kabar pengharapan yang tadi pendeta sudah jelaskan. Pendeta, kita akan masuk kepada ayat hafalan yang tadi sudah kita sempat singgung mengenai judul dari pelajaran ini. Dan tadi kan pendeta juga sudah menjelaskan mengenai akhir, dan juga kalau kita belajar dari buku sekolah sahabat kita melihat ada penghakiman pra-Advent. Artinya ada penghakiman sebelum Advent atau kedatangan kedatangan Yesus yang kedua. Di pelajaran hari Kamis kita bisa melihat pelajaran itu, dan dari banyaknya denominasi Kristen, mungkin hanya sangat sedikit sekali atau hanya gereja Advent lah yang mengajarkan secara spesifik mengenai penghakiman pra-Advent. Pendeta boleh jelaskan seberapa penting penghakiman pra-Advent ini dan apa yang perlu kita ketahui mengenai penghakiman ini, supaya tadi seperti pendeta katakan, jangan kita belajar eskatologi atau akhir zaman dari hanya global saja, tapi lupa kepada persiapan pribadi kita. Terima kasih, Yola. Bagaimana memahami doktrin pengadilan, penghakiman pra-Advent yang bagi kita unik, bagi gereja lain aneh, dan memahaminya dalam konteks Alkitab kita. Boleh slide ditampilkan. Kita akan, ini hanya satu dari begitu banyak pendekatannya menjelaskan penghakiman pra-Advent. Bagaimana kita memahami kehidupan di atas bumi ini? Asal mulanya, perjalanan sejarahnya, arahnya, dan akhirnya bagaimana? Minimal, selama ini kita tahu, bicara tentang asal-usul kehidupan ada dua pendekatan, garis besar. Teori evolusi atau teori penciptaan. Yang tidak banyak orang sadari bahwa dua grand naratif, pilihan narasi tentang kehidupan di bumi ini bukan hanya bicara tentang asal mula kehidupan, tetapi juga menjawab pertanyaan akhir kehidupan di bumi. Jadi akhir kehidupan di bumi itu, kalau starting point-nya evolusi, ujungnya akan evolusi juga. Apa itu evolusi? Perubahan yang sangat lambat. Dan dalam hal ini kita perlu hati-hati, lawan kata evolusi bukan creation. Lawan kata evolusi adalah revolusi. Evolusi adalah perubahan yang sangat lambat, revolusi adalah perubahan yang sangat cepat. Evolusi adalah perkembangan alamiah, revolusi adalah yang dilakukan manusia untuk mempercepat perubahan. Penciptaan nggak ada hubungan dengan ini. Nah, dunia di mana kita hidup sepintas sepertinya berevolusi. Dari hari ke hari tidak ada yang berubah begitu saja. Kita kira yang mana sebenarnya dunia sedang bergerak ke arah kehancuran. Banyak faktor. Untuk kali ini saya cuma kasih satu poin. Yang mengancam musnahnya kehidupan di bumi adalah sampah. Problem terbesar di masa depan adalah bagaimana manusia masa depan menghandle sampah. Dan ketika saya bicara sampah, mungkin bagi sebagian orang yang akan muncul dalam
imajinasinya adalah kulit permen, kulit pisang, biji rambutan yang tidak dibuang di tempatnya. Saya sedang bicara tentang sampah non-organik. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini Tuhan ciptakan. Sekarang saya sedang bicara tentang penciptaannya. Sampahnya organik semua. Itulah atraktifnya creation. Sampahnya organik. Apa artinya organik? Ada kekuatan kehidupan di dalamnya yang mana akan menolong sampah-sampah ini bersenyawa kembali dengan bumi dan menjadi bagian dari bumi yang sehat. Setiap kegiatan ada sampahnya. Pertanyaannya, sampahnya organik atau non-organik? Ya. Begitu manusia jadi pintar, apalagi merasa modern industri, sampahnya non-organik semua. Plastik. Kemampuan bersenyawanya itu sangat lambat sampai kelihatannya tidak berubah. Dan produknya bertumpuk-tumpuk, maka ini saya kasih tunjuk Samudra Pasifik. Dilihat dari satelit, gambar yang kuning adalah pulau-pulau raksasa plastik. Jadi kalau kita membayangkan Samudra Pasifik yang luas itu bersih, tidak. Sekarang penuh dengan sampah plastik yang tidak bisa bersenyawa dengan bumi. Akan tiba saatnya manusia akan punah, dimusnahkan oleh plastik buatannya sendiri. Tur plastik. Bagaimana dengan kargo kontainer? Mau dibuang kemana barang-barang sebesar ini? Kita produk terus yang sudah tidak dipakai, nggak bisa ditaruh. Persoalan terbesar bumi kita adalah sampahnya nggak kemana-mana. Sampahnya tinggal sama kita. Tidak bisa diekspor. Kontainer, kita menikmati efisiensinya, kirim barang lebih mudah, tetapi rongsokannya mau dikemanakan? Sampah nuklir, kita menikmati listrik dengan begitu hebat, tenaga nuklir, itu sampahnya yang ada adalah ditanam di bumi. Bagaimana kalau bumi nanti penuh dengan radiasi nuklir, tanaman yang tumbuh dari bumi, air yang akan kita minum, mobil listrik katanya sekarang, wah, sangat ramah lingkungan. Baterainya kalau sudah mati mau dibuang kemana? Inilah evolusi. Tidak ada Tuhan, hanya manusia dengan bumi. Dunia sedang menghadap kehancuran. Itu baru dari segi sampah ya. Dan masih banyak sampah toksik racun yang lain yang tidak kita sebut di sini. Kegiatan kimia, belum sampah moral, belum sampah politik, di mana media sosial dengan penuh sampah. Sekarang dunia adalah jadi tidak perlu ada doktrin kesudahan zaman. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya, hancur sendiri. Maka di dalam konteks ini, cerita penciptaan di Kejadian 1 adalah alternatif untuk menjelaskan kehidupan di bumi, bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya. Bahwa kehidupan di bumi itu ada sendiri. Favorit dijelaskan secara ilmiah, masuk akal. Tetapi dalam menangani arah kehancuran dan kepunahannya, kita mati semua, tidak ada harapan. Ketika sumber air, sumber makanan sudah tidak bisa menopang oleh karena kualitas tanah dan air bumi sudah sangat rusak, kehidupan punah dari dunia ini. Tidak perlu kita jadi orang beragama. Alternatifnya, asal mula kehidupan itu ada dari Tuhan. Silahkan Yola baca versi bahasa Indonesia, Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Allah melihat bahwa terang itu baik. Terima kasih. Yang ingin saya komentari adalah kalimat pembukaan dari ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, The New King James Version, kata yang digunakan bukan not yet. Ketika penterjemah Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, kita sangat berterima kasih atas apa yang dilakukannya. Dia pilih kata belum, karena dia sudah berpikir, sekarang belum, tapi sebentar lagi, setelah 6 hari akan ada. Makanya dia pilih kata belum. Kelemahannya, kata belum tidak adil terhadap kondisi bumi sebelum penciptaan. Karena dalam bahasa Inggris, kata without, bumi tidak punya bentuk dan bukan empty tetapi void. Void is not empty. Void itu hampa. Beda hampa dengan kosong. Kita akan terangkan. Di dalam bahasa Ibraninya, kata bumi belum berbentuk dan kosong itu adalah wahaaretz, haita, tohu wabohu. And the earth was, haita itu was, formless, tidak punya bentuk, dan void. Jadi kata without itu bukan menerangkan dua kata, tetapi menerangkan hanya kata form. Tetapi dalam bahasa Ibrani sebetulnya kata void dan formless itu harusnya tohu wabohu itu diterjemahkan sebagai and the earth was without any form of life. Bumi tidak punya bentuk kehidupan apapun. Yang sayangnya diterjemahkan sebagai kosong, sebagai void. Bukan. Nggak ada hidup. Kehidupan hanya dimulai ketika Tuhan masuk. Jadi kalau tadi teori evolusi, hidup itu ada sendiri di bumi dan bergerak. Kalau ini namanya divine initiative. Pada mula pertama Allah menciptakan. Kita kira menciptakan terang, menciptakan pohon, Tuhan menciptakan kehidupan di bumi. Dan begitu kita menggunakan pendekatan penciptaan, segala bentuk kehidupan di atas bumi ini ada di bawah kedaulatan Tuhan. Inisiatif Tuhan, tindakan Tuhan, firman Tuhan, jadilah terang. Selesai Tuhan berfirman, dia evaluasi, dan Tuhan melihat terang. Lalu appraisal, bagus atau tidak, approval, order, susunannya. Maka begitu kita percaya doktrin penciptaan, kita semua hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya menciptakan dunia, firman Tuhan menjadi dasar segala bentuk kehidupan di dunia ini. Tindakan Tuhan adalah dasar di mana kita hidup. Evaluasi Tuhan adalah dasar dari mana kita akan diperiksa. Approval Tuhan adalah yang kita harus hadapi, penghakiman. Begitu kita percaya penciptaan, kata penghakiman sendiri konotasinya negatif. Sebetulnya sudah kita hidup di dalam Tuhan. Itu adalah konsep penghakiman, bahwa kita bisa hidup itu karena inisiatif Tuhan. Kita bisa hidup karena tindakan Tuhan. Kita hidup oleh firman Tuhan. Kita diukur oleh kehendak Tuhan. Itulah sebetulnya yang disebut judgment. Itu adalah bukan di akhir zaman, dari pertama sampai akhir segala zaman selalu ada judgment. Kenapa jadi penting? Akan tiba saatnya dunia yang semakin rusak ini akan berhenti. Gantinya berevolusi kepada kebinasaan, akan ada kesudahan drastis seperti awal drastis penciptaan. Dan sebelum akhir drastis itu,
segala sesuatu akan diselesaikan. Itulah yang disebut doktrin pre-Advent judgment. Jadi yang disebut penghakiman Tuhan itu adalah konsekuensi dari Tuhan menciptakan dunia ini. Dan sebenarnya seluruh alam semesta ada di bawah kekuasaan Tuhan dan semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ketika kita bicara penghakiman, seringkali kita lupa penghakiman itu minimal 3 macam ya. 1, ada investigasinya. Kasusnya dibawa diperiksa dulu, benar atau tidak. Setelah pemeriksaannya, keputusannya apa? Lalu setelah keputusan, eksekusinya apa? Eksekusinya bisa 2. Dihukum bebas atau dihukum hukuman. Jadi judgment itu kabar baik. Kalau kita memang hidup di dalam Tuhan. Dan judgment adalah kabar buruk. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Dan itu merusak diri sendiri. Karena kita berada di dalam sistemnya Tuhan. Menggunakan penjelasan hidup di bumi dengan penciptaan dibanding evolusi. Itulah konsep pre-Advent judgment, penghakiman pra-Advent dalam konteks seluruh Alkitab dan seluruh kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Jadi tadi seperti yang sudah Pendeta beritahukan, sudah Pendeta jelaskan bahwa ketika kita percaya kepada penciptaan, maka secara otomatis kita berada di dalam penghakiman. Dan penghakiman kembali lagi bukanlah satu kabar buruk di mana menimbulkan ketakutan atau beban, tetapi penghakiman merupakan memang apa yang harus kita jalani, ya, begitu ya Pendeta ya? Itu satu. Dan yang kedua, kita tidak percaya Tuhan pun, kita akan hancur juga di bumi ini, karena bumi sedang menuju kehancurannya. Baik. Sementara intervensi ilahi, itulah yang tadi konsep akhirat di eskatologi Ibrani, sesudah kehancuran bumi akan ada kehidupan yang lebih baik, kerajaan sorga. Ya, hanya itu yang ingin saya komentari. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah Pendeta, kita masuk di dalam ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Apakah ada poin atau pesan yang penting yang kita perlu pelajari dari ayat ini Pendeta? Terima kasih. Boleh tolong slide ditampilkan. Inilah ayatnya. Saya akan mulai dengan ayat 12 ya. Kata kunci dari ayat inti Sekolah Sahabat Minggu ini adalah kata menyangka. Teguh berdiri itu kerinduan Tuhan. Supaya setiap dan masing-masing umatnya teguh berdiri. Yang jadi problem adalah saya menyangka saya teguh berdiri. Satu. Yang kedua, kita teguh berdiri. Kita teguh berdiri dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa berdiri kalau kita berteguh di dalam Tuhan. Konsep penghakiman lagi. Asal mula kehidupan, pemeliharaan, firman, perlindungannya. Jadi kita bukan orang yang menyangka dia teguh berdiri adalah dia mengusahakan dia bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Itu doktrin sesat. Kalau kita mau berdiri, kita harus berteguh di dalam Tuhan. Bahasa lainnya adalah iman. Itu poin terpenting. Sekarang ekstranya. Siapa kita di ayat 11? Boleh tolong Yola baca ayatnya? 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Siapa kita di sini? Kita semua Pendeta, karena kita hidup di zaman akhir. Siapa kita di sini? Kita yang pada hari Sabat ini sedang baca ayat ini. Atau kita yang menulis ayat ini. Oke, siapa yang menulis ayat ini? Korintus, Petrus Pendeta.
No, Paulus. Paulus. Ya, it's okay. Sedang gugup jadi moderator di Op Channel, ditonton ribuan orang. Ketika Paulus menulis kata kita, dia menunjuk kepada saya dan Yola dan kita semua yang hidup di tahun 2025, atau waktu dia menulis kata kita, dia menunjuk kepada dirinya dan orang satu zamannya? Iya, pendeta. Bisa jadi, pendeta. Bukan bisa jadi, justru itu yang terjadi. Oke. Ketika dia menulis kata kita, dia nggak mikir bahwa Hudiatmus kita yang akan baca Alkitabnya dia aja nggak tahu kalau ini mau jadi Alkitab. Ketika dia menulis kata kita, dia bicara kepada orang-orangnya. Kepada siapa dia tulis surat. Uniknya, jadi kita, kata Paulus, sedang hidup di waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini yang saya bilang tadi kan ekstra. Bahwa orang-orang seperti Petrus, Paulus nggak punya konsep 2300 petang dan pagi. Mereka kira Tuhan akan datang sementara mereka masih hidup. Dan itu yang pada akhir zaman akan tampil pengejek di mana janji kedatangan kita selalu baca itu sebagai dibaca itu di zaman Petrus lihat sudah diejek-ejek, mana Tuhannya datang karena sudah generasinya sudah lewat, satu generasi sudah lewat, sudah mati, generasi kedua Tuhan belum datang. Nah di sini tadi, jadi ketika mereka bicara zaman akhir, kita selalu membacanya saya kronologikal nubuatan jangka panjang. Yang mana tadi konsep Ibrani, zaman akhir adalah mereka menantikan zaman yang sesudah zaman di mana hidup mereka berakhir saat itu. Di sini jadi di mana eskatologi menjadi personal ya. Bahwa seperti saya katakan tadi, kita tunggu-tunggu nubuatan kapan dikejar-kejar, kapan masuk desa, bukan masuk desa, namanya apa? Country living. Kalau masuk desa kan ABRI. Zaman dulu itu pun. Personally, kita hidup di zaman akhir, yaitu zaman di mana saya hidup ini akan berakhir. Ketika hidup saya berakhir. Sesudah itu apa? Aharit, afterward, after that is what. Dan satu-satunya cara adalah berteguh di dalam Tuhan. Mungkin ini saja yang dulu. Bisa dibahas panjang lebar, tetapi ini bonus bahwa kata kita yang hidup pada waktu di pada zaman akhir telah tiba, kita kira ngomong tentang kita. Mereka sejak awal umat Kristen berpikir Tuhan akan datang pada zaman mereka. Dan hamba Tuhan di dalam kasihnya, Tuhan menutup dari mata mereka nubuatan jangka panjang. Karena akan hancur mereka punya ini kalau ternyata masih ribuan tahun. Jadi ketidaktahuan seringkali menjadi berkat. Walaupun banyak problem juga kalau sok tahu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Ini kembali lagi ya bagi saya kembali membuka mata ya, membuka pikiran. Saya pikir memang selama ini bagi kita, karena ketika kita bicara mengenai akhir zaman, kita langsung masuk ke nubuatan 2300 petang dan pagi, kita tahu kapan akhir zaman itu dimulai, tapi kita lupa bahwa ini bahkan pada zaman rasul-rasul pun dikatakan bahwa mereka menantikan dan bahkan mereka sudah menyebarkan Injil ke tempat-tempat yang bagi mereka sudah sampai ke ujung bumi. Seperti itu ya Pendeta ya? Bukan hanya itu Yola. Di dalam alam pikiran mereka, inkarnasi, kedatangan, pelayanan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus merubah arah sejarah dunia. Itulah sebabnya mereka bilang zaman di mana kita hidup ini udah berakhir. Karena yang menjadi arahnya sudah bukan ini. Kita tidak bergantung kepada zaman ini, tetapi zaman sesudah ini. Terus mereka menggunakan istilah zaman akhir, yaitu melihat apa yang akan terjadi sesudah zaman ini oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita masih ada beberapa pembahasan Pendeta, karena ada paling tidak dua cerita besar yang kita bisa lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama adalah mengenai Nuh. Kita semua tahu ceritanya. Pendeta bisa langsung saja menjelaskan poin-poin penting, pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari cerita penghakiman di air bah di zaman Nuh.
Baik, tolong slide ditampilkan. Kembali, Anda akan bosan. Investigative judgment. Sebelum ada eksekusi, pemeriksaan dulu. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Maka Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia sangat hebat di bumi. Bahwa, saya menggunakan Alkitab bahasa Inggris karena rinciannya lebih lengkap dari Alkitab bahasa Indonesia. Ada 7 problem manusia. Segala kehendak dari pikiran, hatinya hanya jahat terus-terusan. Bayangkan, jadi setiap kali mikir katanya jahat. Belum kelakuan, baru kehendaknya udah jahat. Baru pikirannya sudah jahat. Hatinya sudah jahat. Dan hanya jahat. Dan terus, ini adalah deskripsi ketidakberdayaan manusia di dalam menghandle hati, pikiran, dan hidupnya. Dan ini adalah akibat dari kebohongan iblis. Matamu akan terbuka. Kejadian 3 ayat 5. Apa artinya matamu akan terbuka? Engkau akan seperti Allah, tahu baik dan jahat. Katanya kalau kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak mengikut larangan Tuhan, kita jadi powerful. Dan kita bisa menghandle baik dan jahat seperti Tuhan. Kenyataannya sekarang tidak ada baik-baiknya. Dan inilah sebabnya air bah, eksekusi dijalankan oleh karena manusia sudah sangat tidak berdaya dalam menghandle masalah dosa. Ibaratnya orang itu kalau nggak diamputasi semua akan mati. Maka demi orang benar yang sedikit yang sudah terancam ini harus diamputasi, eksekusi. Konsep yang sama, prinsip yang sama adalah juga terjadi di cerita Sodom dan Gomora, yaitu kontradiksi terhadap apa yang terjadi di cerita penciptaan di buku Kejadian. Di Kejadian 2 ayat 8 kita baca bahwa Tuhan menanam satu taman di timur Eden, dan dia tempatkan manusia yang dibentuknya. Itu Kejadian 2 latar belakang. Di Kejadian 13 ketika Abraham dan Lot akan berpisah, Lot mengangkat matanya dan melihat lembah Yordan diairi dengan sangat baik sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Seperti taman Tuhan. Jadi kembali ke Kejadian 2 ya. Ada taman, ada manusia. Kejadian 13 ayat 10 ada taman. Sekarang manusianya bagaimana? Tetapi manusia Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi manusia yang ditempatkan di Taman Eden melanggar. Sekarang keturunannya sudah menjadi exceedingly wicked and sinful against the Lord. Kembali ketidakberdayaan manusia menghadapi dosa. Janji setan, kamu akan seperti Allah. Yang uniknya, ya mohon maaf bagi saya baca Alkitab selalu unik karena menarik. Kalau kita baca bahasa Ibrani-nya, Kejadian 13 ayat 13 jauh lebih powerful. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the men of Sodom were exceedingly, jadi kata exceedingly-nya itu di depan, wicked and sinful against the Lord. Kata wicked itu sudah tafsiran. Karena sebetulnya bahasa aslinya adalah uanse, manusia, Sodom, sedok, ra'in, evil, dalam bentuk jamak, artinya the evilness is multiplying. Kejahatannya itu berlipat ganda. Dan
Hatak berdosa terhadap Tuhan exceedingly. Jadi kata exceedingly-nya itu meotnya itu terakhir. Di mana problemnya? Biasanya kita itu berdosa kepada sesama manusia. 10 hukum bagian yang kedua, jangan kamu membunuh, jangan mencuri, bersaksi dusta, berzina. Di sini katanya dosanya, kejahatannya itu bukan kepada sesama, tapi udah Tuhan yang kepada siapa. Itu menunjukkan kembali konsep judgment. Ketika sudah terjadi pembusukan yang luar biasa dan tidak bisa keluar lagi, tidak ada yang lain daripada amputasi. Jadi saya selalu membaca model penghakiman dan penghukuman dalam bentuk pendekatan medis. Kalau sebagian badan sudah terlalu busuk, menyelamatkan hidup, lebih baik diamputasi. Air bah, Sodom dan Gomora. Dan sekarang kita lihat, penduduk menjelang air bah tidak berdaya menghandle dirinya terhadap dosa. Penduduk Sodom dan Gomora, dosanya sudah terhadap Tuhan, dan hebat lagi dosa terhadap Tuhannya. Itulah kejatuhan manusia lebih ngeri dari yang janji sorga yang diberikan oleh ular di Taman Eden. Mungkin itu bisa saya komentari tentang dua cerita hebat ini. Waktu kita terbatas, jadi saya harus ambil yang inti-intinya saja. Pendeta, mungkin saya mau bertanya sedikit mengenai pendeta menggunakan atau memilih kata ketidakberdayaan, tidak berdaya manusia menghadapi dosa. Apakah itu seakan-akan seperti memang manusia sudah diambil alih gitu, tidak ada pilihan lain. Sedangkan yang kita selalu pelajari adalah manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih mau yang baik atau mau yang jahat gitu. Tapi ketika pendeta katakan ketidakberdayaan, artinya apakah memang manusia waktu zaman air bah atau zaman Sodom dan Gomora dan bahkan sampai saat ini tidak punya kekuatan untuk melawan dosa, maksudnya tidak memiliki kekuatan untuk memilih yang baik gitu, pendeta? Kita baca Alkitab perlu hati-hati ya. Maksudnya ada pembukaan cerita, ada tengahnya cerita, lalu ada akhir cerita. Dan itu struktur itu harus diikuti. Kalau kita baca, terutama ini sangat kental di tulisan para nabi dan di tulisan surat Paulus. Jadi Yolas apa? Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Baru itu punya ini apa? Struktur yang paralel. 5 buku Musa sampai 5 buku Musa, Kejadian sampai Ulangan itu adalah asal mula umat Tuhan. Yang mana yang aktif adalah Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan panggil Abraham, Tuhan keluarkan dari Mesir, Tuhan jaga di padang belantara. Di Perjanjian Baru asal mula gereja yang aktif itu Yesus. Oke? Ya. Nah, habis itu ada buku Yosua, Hakim-Hakim. Bagaimana bangsa itu hidup. Di Perjanjian Baru ada Kisah Para Rasul, bagaimana gereja jadi hidup. Setelah itu, nasihat kepada bangsa itu ya para nabi. Nasihat kepada gereja dan surat-surat. Ya. Oke, makanya tadi saya bilang terutama kalau kita baca di tulisan para nabi dan surat-surat. Strukturnya sangat jelas. Pertama, ketidakberdayaan manusia. Selalu bangsa yang jahat, kritikannya selalu habis-habisan. Habis itu, apa yang Tuhan lakukan? Penebusan. Habis itu baru dorongan, hendaklah kau memilih yang baik, hendaklah kamu gini. Jadi itu
Kalau dibaca terbalik, kita dikira salvation by work kalau kita baca ujungnya. Tetapi ujungnya jadi orang baik, memberi tumpangan, saling memaafkan, jangan marah sebelum matahari terbenam. Itu nanti setelah kita tidak berdaya, diselamatkan Tuhan, baru itu. Jangan itu dijadikan starting point. Jadi pertanyaan Yola jawabannya itu. Dan itu cara orang baca Alkitab kalau tidak terstruktur ya begitu, jadi kacau. Baik, terima kasih Pak. Itu komentar saya. Terima kasih Pendeta untuk komentarnya, untuk jawabannya. Karena tadi Pendeta sudah katakan juga bahwa waktu kita terbatas, kita mau melanjutkan kepada, tadi kan Pendeta sudah jelaskan mengenai Sodom dan Gomora juga, poin-poin pelajaran penting yang kita bisa dapatkan. Sekarang pelajaran yang kita bisa petik dari Nuh dalam konteks penghukuman air bah dan juga cerita Abraham, Pendeta, dalam konteks penghukuman Sodom dan Gomora. Terima kasih. Saya akan menjabarkan dengan membuat kuis. Hope Channel Indonesia dapat sponsor. Kalau ada orang yang bisa memberi ayat di Alkitab bahwa Nuh berkhotbah 120 tahun, akan diberi uang 1 miliar orang itu. Kalau Anda bisa tunjukkan ayat di Alkitab bahwa Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Apa Yola pernah dengar orang mengatakan bahwa Nuh berkhotbah 120 tahun? Pernah, Pendeta. Di mana ayatnya? Mungkin itu sudah tafsiran kali ya Pendeta ya, karena membangun bahteranya 120 tahun. Mana ayat yang mengatakan dia membangun bahtera 120 tahun? Coba kita cek dulu ya Pendeta ya. Kejadian 6. Oke. Di dalam Kejadian 6. Saya harus cari lagi sih Pendeta. Nanti coba. Ya, kita tidak punya waktu. Tolong slide. Sebetulnya yang terjadi adalah gabungan dua ayat. Yang satu di Kejadian 6, itu di 2 Petrus 2, jauh sekali itu. Yola boleh tolong baca Kejadian 6 ayat 3. Baik, Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Di situ angka 120 tahun muncul. Di Kejadian 6 ayat 3. And it has nothing to do with preaching. It has nothing to do with building the ark. Nah, sekarang apa arti ayat ini? Ditafsirkan bahwa sejak firman ini diucapkan, air bah itu akan 120 tahun. Jadi bukan bahwa habis itu umur manusia hanya akan 120, habis itu Nuh masih panjang umurnya. Sem. Nah, jadi inilah jangka waktu 120 tahun. Di 2 Petrus 2 ayat 5, tolong Yola baca. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dengan modal ayat ini dikatakan Nuh berkhotbah 120 tahun, tetapi tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa dan Nuh bukan pengkhotbah, dia adalah pemberita. Mengapa saya cerewet tentang hal ini? Karena di banyak tempat secara salah kaprah yang namanya ministry, pelayanan itu selalu orientasinya mimbar, jadi pengkhotbah. Bahwa orang kalau tidak pengkhotbah itu tidak melayani Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Nuh menjadi pemberita kebenaran selama 120 tahun itu? Itu yang mau diangkat. Jawabannya ada di Ibrani 11 ayat 7. Boleh tolong Yola baca. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Jadi dia memberitakan kebenaran melalui ketaatan dan ketekunan imannya atas firman Tuhan yang tidak masuk akal. Bukan khotbahnya, tetapi iman dan ketaatannya. Dan disinilah banyak orang melakukan ministry dengan salah kaprah. Berpikir bahwa khotbah yang paling penting, tapi iman, ketaatan, ketekunan itu khotbah yang lebih kuat daripada pemberitaan firman. Perlu ya, orang jadi lebih semangat, orang dikuatkan, dari tidak tahu jadi tahu, yang kurang jelas jadi jelas. Tetapi jauh lebih penting dari pemberitaan secara kata-kata adalah perbuatan hidup dan prinsip hidup rohani. Bahkan di buku Para Nabi dan Bapa halaman 95, hamba Tuhan Ellen White dengan sangat indah setelah mengutip Ibrani 11 ayat 7 yang baru kita baca. Setiap ketukan palu kepada bahtera itu adalah kesaksian bagi orang banyak. Jadi khotbah dia pakai apa? Ketaatan, ketekunan, iman, membangun bahtera walaupun hujan belum pernah terjadi, walaupun tidak. This is. Jadi sekarang begini, betul. Kita menantikan kesudahan zaman, eskatologi dengan segala tanda-tandanya. Hidup pribadi kita bagaimana? Apakah setiap ketukan palu nafkah kita, setiap pilihan yang merupakan kesaksian bagi orang yang belum mengenal? Inilah saling melengkapi antara penghakiman, penghukuman air bah dengan personal spirituality, ya, kehidupan pribadi. Tidak dilihat orang, tidak tampil di depan, kesetiaan hari demi hari. Itu cerita Nuh. Sekarang kita cerita Sodom dan Gomora. Boleh Yola tolong baca Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Baik, ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lihat, pra-advent, sebelum Tuhan datang kepada Sodom dan Gomora, periksa dulu. Tadi Tuhan melihat bahwa manusia itu jahat semata-mata. Selalu ada pra-adventnya. Jadi ini doktrin yang sangat alkitabiah, cuma karena konsepnya penghukuman orang tidak suka. Lalu sekarang ceritanya berubah. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Boleh tolong baca ayat 22 dan 23 sampai 24. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Siapa periksa siapa? Siapa interogasi siapa? Abraham. Yang segan menggunakan interogasi. Siapa yang dia bernegosiasi? Interogasi. Kenapa? Bernegosiasi. Negosiasi atau interogasi? Ya. Kalau sampai saat ini apakah masih engkau akan melenyapkan? Itu bukan negosiasi. Dia mengingatkan, mengamarkan. Banyak orang tidak sadar bahwa ketika penghakiman, Tuhan pun ikut dihakimi, ya. Itu
Testament di buku Wahyu, adil dan benar segala jalanmu. Yang adil itu Tuhan. Seringkali kita pikir hanya kita yang dihakimi. Tuhan terbuka untuk dihakimi. Dan itu bedanya hakim dunia dengan hakim surgawi. Hakim dunia sedang menghakimi orang tapi nggak mau diperiksa. Tuhan terbuka. Ini doktrin penghakiman yang harus kita pahami, bahwa Tuhan yang menghakimi adalah Tuhan yang siap untuk ditanya. Tuhan tidak tersinggung. Dan yang orang tidak sadar, apa yang terjadi di Kejadian 18 ayat 23 adalah sesuatu yang luar biasa. Merupakan ibaratnya puncak gunung Everest di Alkitab. Dari Kejadian 1 sampai Kejadian 18, selalu Tuhan yang aktif mencari manusia. Tuhan yang mendekat, Tuhan yang berkata, Tuhan yang mencari. Adam, Adam, di mana engkau? Nuh mendapatkan. Di Kejadian 18 ayat 23, Abraham yang datang mendekat kepada Tuhan. Pertama kali di Alkitab. Tadinya Tuhan yang selalu cari. Sekarang dia yang mencari Tuhan. Kedua, biasanya Tuhan selalu inisiatif bicara. Adam, di manakah engkau? Kepada Kain, di mana adikmu? Sekarang dia yang berbicara kepada Tuhan. Pertama kali manusia bicara kepada Tuhan. Luar biasa. Orang seringkali Abraham bapak orang percaya ketika mempersembahkan Ishak. Itu nanti di sini lebih jauh lagi. Apa isi pembicaraannya? Mempertanyakan nasib orang lain. Biasanya kalau kita datang kepada Tuhan, beban kita kan kesehatan saya, pekerjaan saya, masa depan saya, keluarga saya. Abraham mendekat dan berkata, dia bicara tentang orang lain. Yang tadi Yola katakan dalam bentuk negosiasi. Dan itu yang dilakukan Abraham bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kain. Seperti saya katakan tadi, dalam cerita yang lain, Tuhan yang ambil inisiatif. Firman Tuhan kepada Kain. Tuhan yang tanya, di mana Habel, adikmu itu? Kain tidak bisa melihat saudaranya sebagai saudara. Abraham melihat orang yang bukan saudara sebagai saudara. Dia berjuang untuk mereka. 50 Tuhan, mau Tuhan binasakan. Kain bertanya, am I my brother keeper? Apakah saya penjaga saudaraku? Abraham tidak disuruh Tuhan, dia bertindak sebagai pembela dan penjaga sesama manusia. Lalu setelah Tuhan buka aib Kain, kamu sudah bunuh, dan kamu akan terbuang. Hukumanku itu jauh lebih besar. Udah dia yang bunuh, dia yang ngomel, hukumannya besar. Abraham berjuang untuk menurunkan hukuman orang lain. Poinnya sangat penting. Kita menanti kedatangan Tuhan, dan secara tidak sadar ada dua grup yang akan selamat dan yang akan binasa. Dan kita cenderung melihat diri dalam grup yang akan selamat. Apakah kita berjuang, berdoa, bergumul, berargumentasi dengan Tuhan demi keselamatan orang-orang yang mau binasa, atau model Yunus, kapan dihukumnya Tuhan, saya sudah nggak tahan ini. Cerita Ibrahim di Kejadian 18 ayat 23 harusnya model umat yang sisa. Umat Tuhan akhir zaman bukan umat Tuhan yang tunggu-tunggu kapan dunia dihukum, tetapi bergumul kepada Tuhan. Pertanyaannya, ayat 25, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Dia lagi bisa lihat mahalnya cerita ini dalam konteks penghakiman. Inilah yang bisa kita petik dari cerita Nuh dan Abraham. Yang satu dengan diam, iman, tekun, kerja. Yang satu secara vokal berjuang dengan Tuhan. Dua sisi kerohanian menanti kedatangan Tuhan.
Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Ini kembali lagi ketika kita semua, saya yakin kita semua sudah sering membaca cerita ini, kita sudah mengetahui ceritanya. Tapi ketika pendeta ketika kita membaca dengan lebih teliti dan pendeta menjelaskan poin-poin yang sangat penting, itu jadi berharga, pelajaran yang berharga sekali pendeta. Bagaimana di dalam pengadilan, di dalam penghakiman, terutama secara pribadi kita bisa mengambil contoh teladan dari Nuh dan juga dari Abraham. Dan memang ketika kita tadi pendeta jelaskan mengenai Abraham, luar biasa bagaimana kita sebagai umat Allah harus belajar dari Abraham yang menginginkan keselamatan bagi orang lain gitu, bukan hanya bagi saya, bagi keluarga saya atau orang-orang yang saya kenal, tapi bagi orang lain juga. Pendeta? Boleh satu hal, Yola. Kejadian 18 itu salah satu ayat yang pasal yang paling kaya di Alkitab ya, kaya makna. Di akhir Kejadian 17, Abraham itu baru selesai disunat. Usianya sudah, jadi dia sedang sakit-sakitnya disunat, sambil duduk di bawah pohon menunggu kesembuhan luka sunatnya. Dia lihat ada 3 orang jalan. Dia lari, undang mereka. Poinnya apa? Seringkali kalau saya sudah menurut, penurutan saya ya sudahlah. Toh saya sudah menurut. Dia ini menderita dalam penurutan, ngapain lagi ngurusin orang lewat? Menunjukkan bahwa dia itu sangat dermawan sampai di dalam penderitaan penurutan pun dia mengundang orang. Amin. Dia memberi makan Tuhan, dia tidak tahu. Dan kalau kita baca ayatnya, hebat sekali. Tuhan duduk makan, dia yang berdiri katanya. Biasanya kan Tuhan berdiri, kita duduk melayani. Habis itu dijanjikan tahun depan Ishak lahir. Kalau saya sudah diberkati Tuhan, Ishak lahir, mau Sodom, mau binasa, mau apa, sedang gembira-gembiranya, akhirnya janji anak-anak. Sementara di tengah-tengah kegembiraan luar biasa janji lahirnya Ishak, dia masih sempat-sempatnya berargumentasi dengan Tuhan, memohon keselamatan Sodom. Ya, itu konteks yang lebih luas sedikit seluruh Kejadian 18. Wah, luar biasa. Terima kasih pendeta untuk tambahannya dalam penderitaan mungkin ya, dan juga dalam kesukaan, banyak yang kita perlu pelajari dari Abraham. Pendeta, masih ada satu mungkin yang kita perlu untuk bahas. Ketika kita belajar mengenai penghakiman, ada gambaran penghakiman di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sepertinya ada satu peristiwa besar yang terjadi. Pendeta boleh berikan penjelasan dan apa hubungannya dengan nubuatan akhir zaman atau nubuatan Alkitab ini, pendeta? Hubungannya, penghakiman itu penting. Pertanyaannya, penting untuk siapa? Tolong slide ditampilkan. Kita harus selektif, dan saya akan memilih bagian dari buku Daniel sehubungan dengan fungsi nubuatan tentang penghakiman di Daniel 7 tadi. Relevansinya apa? Silakan Yola tolong baca Daniel 4. Daniel 4 ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Ayat yang ke-30, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia. Ayat 32, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kabar baik. Dunia di mana kita hidup, sebagai rakyat biasa, kita tidak berdaya terhadap para pejabat-pejabat. Mereka membuat keadilan sesuai dengan yang adil bagi mereka dan tidak adil untuk kita.
Pengadilan adalah menjamin orang yang tertinggi pun akan tunduk kepada pengadilan sorgawi. Tidak lepas. Jadi kalau sekarang kita rasanya kecewa, yang lain gregetan, yang lain sudah patah semangat melihat begitu banyaknya ketidakadilan, baca kejadian Daniel 4 bahwa orang yang paling berkuasa waktu itu bicaranya belum selesai, pengadilan dijalankan. Jadi ini kabar baik untuk orang-orang kecil seperti kita. Tapi ada sisi lain, kenapa perlu ada pengadilannya? Ceritanya di Kejadian 3. Boleh tolong Yola baca. Kejadian 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Di dalam membaca nubuatan, seringkali tanpa sadar, cara baca kita itu kita dan mereka. Kita di pihak Tuhan, mereka di pihak yang akan binasa. Begitu membaca cerita Sadrak, Mesak, Abednego, siapa yang kita lihat? Di mana kita? Kita masuk grupnya siapa? Grupnya Sadrak, Mesak, Abednego dong. Lalu orang yang di luar itu calon binasa semua. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan tentara-tentara ini? Apa salah mereka sih? Gak ada harusnya. Bayangkan, kenapa ya lo mau bilang apa? Gak ada, mereka hanya menuruti perintah dari raja. Dan mereka tidak punya pilihan. Bayangkan waktu pagi, pamit sama istri, sama anak, mau kerja. Sebagai pengawas acara penyembahan patung. Mereka nggak tahu bahwa mereka nggak akan pernah pulang. Kita mengagung-agungkan Sadrak, Mesak, dan Abednego imannya. Iman mereka makan korban. Kalau kita bicara secara manusia ya, coba kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melawan, hidup tentara-tentara ini. Tapi karena iman mereka yang begitu hebat, yang selalu kita khotbahkan, mereka jadi korban. Di akhir zaman, akses mereka kepada hidup kekal bagaimana? Itulah sebabnya perlu ada pengadilan. Dan pengadilan sorgawi yang membaca dari segala sisi perspektif. Bukan cuma kita yang kita mereka, kita selamat, mereka binasa. Orang-orang yang di pihak sana, yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdaya, yang jadi korban, ada pengadilannya. Kabar baik, pre-Advent judgment. Setiap orang akan Tuhan periksa dan Tuhan lihat, dan Tuhan yang pengasih, maha tahu, maha bijak, tahu apa yang terbaik. Berikutnya, boleh tolong baca Daniel 1 ayat 8 dan seterusnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Yola bisa simpulkan ayat ini bicara apa? Daniel imannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja, dan permohonannya dikabulkan atau tidak? Permohonannya dikabulkan. Dari mana Yola tahu? Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Apa kasih dan sayangnya? Bahwa Daniel boleh tidak makan makanan dari santapan raja. Mana ayatnya? Ayat 10 bukan mengatakan bahwa pemimpin pegawai istana menyetujui permohonan Daniel. Jawaban dia, saya takut
Kalau saya setujui kamu punya permohonan, saya akan dianggap bersalah oleh raja. Banyak orang tidak tahu. Karena terlalu tahu Alkitab sampai tidak dibaca. Ketika Daniel menyampaikan permohonan pertama, ditolak permohonannya. Alasannya, kepala pegawai istana itu takut untuk memenuhi permohonan Daniel. Lalu sekarang apa fungsi ayat 9? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Bahwa Daniel tidak dibunuh oleh karena permohonannya. Kalau ada satu cara kita mau menghina orang, yang paling menyakitkan adalah kita hina makanannya. Makanan adalah kehidupan. Definisi nikmat, sedap, itulah identitas seseorang. Dan kalau ada orang datang ke negeri lain dan mengejek, maka cari mati. Karena posisi Daniel orang buangan, kalah perang, masuk ke negara superpower, sudah syukur dikasih beasiswa, disekolahkan, dikasih makan, dia menolak, dan alasannya bukan tidak sehat, tidak mau najis. Tidak ada penghinaan yang lebih hebat dari itu. Maka melihat keberanian Daniel, Tuhan harus sibuk. Saya harus lindungi anak ini. Karena sebetulnya dia mati harus. Fakta bahwa dia tidak mati, itulah Tuhan mengaruniakan. Jadi Tuhan itu menyelamatkan Daniel. Dan kita selalu bilang Daniel hebat, Daniel Tuhan yang hebat. Lalu kepala istana bilang, saya berani. Nah, Alkitab bahasa Indonesia terlalu lembut bahasanya. Alkitab bahasa Inggris, lihat. Silakan, Yola baca Daniel 1 ayat 10 dalam bahasa Inggris. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, then you would endanger my head before the king. Bahasa Indonesianya, aku akan dianggap bersalah oleh raja. Bahasa asalnya, kamu sedang mengancam kepala saya di depan raja oleh permohonan ini. Artinya apa? Kita selalu mengkhotbahkan, mengagung-agungkan Daniel yang memilih untuk setia. Kesetiaan Daniel bikin repot orang. Kesetiaan Daniel bikin susah orang. Dan Tuhan catat itu, pengadilan sorgawi untuk masa kekekalan. Seringkali kita harus cukup berterima kasih kepada orang-orang yang mengakomodasi iman kita supaya kita bisa setia kepada Tuhan, ya. Kepada profesor, kita mohon supaya izin tidak sekolah hari Sabat. Mereka itu jadi repot karena permohonan kita yang mau setia kepada Tuhan. Seringkali sebagai umat Tuhan kita itu kurang tenggang rasa kepada kesusahan orang yang kita buat oleh karena kesetiaan kita. Untungnya, mungkin kata pentingnya doktrin, penghakiman, pemeriksaan justru untuk kasus-kasus seperti ini. Orang-orang yang tidak tampil ke atas, tidak dikhotbahkan, sampai ceritanya pun orang salah mengerti. Tapi mereka lah yang menolong Daniel tetap hidup. Kalau Daniel mati sekarang, dia tidak akan menjelaskan nubuatan di Daniel 2. Life is complicated. Hidup itu rumit. Hati orang kita tidak tahu, jalan hidup orang. Kita lihat mereka orang luar. Tuhan Maha tahu. Itulah sebabnya kita perlu adanya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saya harus komentar. Jangan membaca Daniel 7 ayat 10 secara literal. Ini adalah gambaran manusiawi untuk apa yang terjadi di sorga. Duduk di bumi yang pengadilan perlu duduk. Apa di sorga perlu kedudukan? Kita itu ya nanti berbeda. Tapi yang jauh lebih penting, di zaman itu sebetulnya kata yang digunakan kitab-kitab itu sudah merupakan ini ya, tafsiran. The scroll, gulungan kitab, itu teknologi dokumentasi paling canggih zaman itu. The scroll. Zaman sekarang sudah pakai CCTV, udah nggak perlu pakai buku lagi, videonya dipasang. Jadi di zaman Daniel
Teknologi tertinggi dokumentasi adalah gulungan kitab. Makanya jadi, oh nanti di surga tuh sebesar apa gulungan kitabnya. Zaman sekarang orang udah pakai, nggak perlu pakai catatan, kan catatan bisa videonya aja, mukanya muka siapa. Jadi jangan membaca pengadilan surgawi sebagai karena ayatnya begitu, itulah kebenarannya. Ini gambaran duniawi tentang apa yang di surga. Jauh lebih penting lagi. Ayat 9 dan 10 bicara tentang pengadilan di surga. Ya. Ayat 11. Boleh tolong Yola baca? Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ada binatang, ada tanduk kecil. Pengadilan sorga adalah kontrol terhadap sepak terjang kuasa kejahatan di dunia. Paralel. Sementara di dunia, sombongnya hebat. Di sorga pengadilannya jalan. Jangan kecil hati. Harus dibaca satu paket. Minimal ini yang bisa kita bahas tentang pengadilan di Daniel 7. Baik, terima kasih Pendeta. Berbagai aspek. Terima kasih Pendeta untuk penjelasan yang sudah diberikan. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari penghakiman. Dan ini harus dilihat sebagai satu kabar baik. Ketika kita beritakan kepada orang lain, itu harus kita beritakan juga kabar baik tentang penghakiman. Pendeta boleh berikan kesimpulan untuk pelajaran kita sepanjang pekan ini. Boleh tolong pasang slide. Jadi kita itu hidup di bawah penghakiman Tuhan. Dalam arti Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang melihat. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu adalah Tuhan pengasih, pelindung, penyayang. Tapi juga Tuhan yang suci, kudus. Beberapa minggu lalu ketika kita belajar, salah satu problem yang diangkat di diskusi pelajaran adalah tentang kesalahan orang Israel minta raja. Lalu dalam penjabarannya ada konsep teokrasi. Maka sekarang untuk menjawab apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini? Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dalam konsep penghakiman. Penutupan buku Hakim-Hakim ayatnya mengatakan demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi semua orang hidup menurut pandangannya sendiri. Teokrasi yang kita pikirkan selama ini adalah teokrasi yang salah. Yaitu sekelompok orang memerintah negara atas nama Tuhan. Itu bukan teokrasi. Karena yang memerintah tetap manusianya. Apakah mereka bertuhan dan cara mereka bertuhan dan hubungannya kita nggak tahu. Pokoknya mereka atas nama Tuhan. Dan jadi itu teokrasi adalah ketika masing-masing manusia merespon kepada Tuhan. Itu baru namanya teokrasi. Nggak pakai kumpulan ulama, nggak pakai kumpulan pendeta, kumpulan ini. Itu masih manusianya dan itu masih bisa dimanipulasi. Teokrasi yang sebenarnya adalah cerita penciptaan. Marilah kita menciptakan manusia dengan gambar dan rupa kita. Dan masing-masing manusia merespon kepada penciptanya. Supaya menjadi semakin sesuai gambar dan rupanya. Jadi itulah jawaban untuk penghakiman itu. Mengembalikan kita kepada penciptaan yang aslinya. Bahwa di hadapan Tuhan saya melihat manusia lain sebagai sesama manusia. Di hadapan Tuhan yang sama, bahwa saya unik sebagaimana Tuhan unik. Tidak ada orang seperti saya di seluruh semesta ini. Saya satu-satunya. So, on the one hand we are unique, on the one hand we are human. Hanya ketika kita menikmati keunikan pribadi kita di dalam Tuhan, kita bisa menghormati dan menyayangi sesama manusia. Kita hanya bisa melihat sesama manusia sebagai manusiawi kalau kita merasa aman dan nyaman tentang identitas kita di dalam Tuhan. Jadi ayat terbaik untuk
teokrasi, merespon penghakiman adalah Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Boleh tolong Yola baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita bukan disuruh cari raja, cari pimpinan, cari apa. Ketika rajanya gagal, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Bukan. Kita disuruh cari Tuhan, berseru, datang. Itulah inti pelajaran 1 minggu ini. Kesudahan, benar, kosmik, universal, eskatologi, ada kesudahan pribadi. Dan sebelum kesudahan pribadi itu datang, kemana kita harus pergi? Yang kedua, kata kesudahan dalam bahasa Ibrani bukan akhir, tetapi menunjuk kepada apa yang akan terjadi sesudah itu. Pengharapan yang lebih luas, lebih indah, dan lebih mulia. Itu yang bisa kita bahas 1 minggu ini. Terima kasih Pak Pendeta. Boleh Pendeta tutup dengan doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa membaca, mempelajari, membahas pelajaran sekolah sahabat pekan ini. Kiranya ayat-ayat yang kami baca, renungan yang kami angkat, bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami. Bahwa hidup di dalam Tuhan bukan hanya indah, tetapi berkuasa dan keselamatan ada di dalamnya. Biar itu menjadi pengalaman dari masing-masing pemirsa, dan kami serahkan bagian dan rangkaian acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.